Halo semuanya, Solusi Riu di sini. Selamat datang kembali di channel kami yang selalu berusaha memberikan tips keuangan. Seperti biasa, rekan saya akan menjelaskan info yang akan kita bahas. Halo semuanya, di video kali ini kita akan membahas tentang mengapa penghasilan berbanding lurus dengan pengeluaran. Apakah kita setuju dengan konsep tersebut? Secara realitas, banyak orang mengalami hal ini. Dahulu, ketika penghasilannya hanya 2 juta, ia hidup dengan 2 juta. Namun, saat penghasilannya naik menjadi 10 juta, ternyata 10 juta itu juga habis, bahkan kadang kurang. Begitu seterusnya. Seolah-olah ada saja kebutuhan yang muncul. Semakin besar penghasilan kita, semakin besar pula kebutuhan kita. Pertanyaannya, apa yang salah? Kenapa seperti itu? Mari kita bahas alasannya. Alasan pertama, terlalu banyak keinginan. Ketika penghasilan kita kecil, kita memiliki keterbatasan. Mungkin kita memiliki banyak keinginan, tetapi tidak semua keinginan tersebut mampu kita wujudkan. Akhirnya, kita menyimpan niat tersembunyi untuk membeli sesuatu ketika kita mampu nanti. Misalnya, ketika kita sedang jalan-jalan dan melihat tas bagus, karena merasa tidak punya cukup uang, kita berkata, "Ya sudahlah, suatu saat kalau saya punya uang, saya akan membeli tas ini." Begitu seterusnya. Terlalu banyak keinginan yang ada di pikiran kita yang tidak mampu kita wujudkan. Ketika income kita terbatas, tanpa sadar, keinginan itu tersimpan dan terekam kuat di otak kita. Suatu saat nanti, ketika penghasilan kita naik dari 2 juta menjadi 5 juta, keinginan itu mulai muncul lagi. Aduh, kemarin saya pengen beli tas kayaknya bisa nih, saya beli toh, penghasilan saya sudah naik. Kemudian, berbagai keinginan yang dulu mungkin tidak pernah mampu kita wujudkan, mulai bermunculan. Kita pun membelinya tanpa disadari. Alasan kedua, kepantasan diri. Kepantasan diri adalah salah satu faktor yang dapat menyebabkan pengeluaran kita meningkat seiring dengan kenaikan penghasilan. Kita merasa bahwa kita pantas untuk memiliki barang-barang yang lebih baik seiring dengan peningkatan status sosial kita. Misalnya, ketika kita masih berpenghasilan rendah, kita mungkin merasa cukup dengan makan di warung atau restoran sederhana. Namun, ketika penghasilan kita meningkat, kita mungkin merasa perlu untuk makan di restoran mewah. Atau, ketika kita masih berpenghasilan rendah, kita mungkin merasa cukup dengan menggunakan kendaraan umum. Namun, ketika penghasilan kita meningkat, kita mungkin merasa perlu untuk membeli mobil sendiri. Kepantasan diri dapat menjadi masalah dalam pengelolaan keuangan, karena dapat menyebabkan kita menghabiskan uang lebih banyak daripada yang kita perlukan. Akibatnya, kita dapat mengalami kesulitan untuk mencapai tujuan keuangan kita, seperti menabung untuk masa depan atau membayar hutang. Alasan ketiga, lingkungan. Lingkungan kita dapat memiliki pengaruh yang besar terhadap perilaku kita, termasuk perilaku kita dalam mengelola keuangan. Ketika kita berada di lingkungan yang konsumtif, kita mungkin akan lebih mudah untuk tergoda untuk menghabiskan uang lebih banyak daripada yang kita butuhkan. Misalnya, jika kita bergaul dengan teman-teman yang sering makan di restoran mewah, kita mungkin akan lebih mudah untuk mengikuti mereka dan makan di restoran mewah juga. Atau, jika kita bekerja di perusahaan yang karyawannya sering membeli barang-barang mewah, kita mungkin akan lebih mudah untuk tergoda untuk membeli barang-barang mewah juga. Jadi mari berhati-hati dengan keinginan kita, berhati-hati dengan gengsi, dan berhati-hatilah dengan gaya hidup kita. Kita bisa mengendalikan keinginan kita, gengsi kita, dan gaya hidup kita, sehingga kenaikan income yang kita dapatkan bisa memberikan manfaat besar.
Kita bisa berinvestasi dan tidak terjebak dengan perilaku konsumtif yang membuat pengeluaran kita naik. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Itulah penjelasan dari rekan saya tentang tema hari ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman keuangan. Terima kasih sudah menonton video kami. Sampai jumpa di video solusi berikutnya. Tim Solusi Riu pamit undur diri. Dan salam keuangan.